Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Teman-teman semua, di sini kami dari kelompok Student Development Program Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta akan mempresentasikan hasil proposal kami yang kami beri judul Next. Korelasi antara pemahaman aspek strategi pemasaran dengan keterjangkauan penjualan hasil pertanian padi di Kecamatan Godean. Kami dari kelompok Riset Sosial and Humaniora 6 yang beranggotakan saya Rahmanda Selvi Ulianti dari Prodi S1 Pendidikan Akuntansi selaku presentator pertama, kemudian yang kedua ada Naziatun Imelda dari Prodi D4 Akuntansi selaku presentator kedua, kemudian Alvito Prasetyantoni dari Prodi S1 Akuntansi selaku presentator ketiga, kemudian Wahyu Raharja dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran selaku presentator keempat, dan yang terakhir ada Suryaning Dwi Saraswati dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran selaku presentator kelima. Next. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, teman-teman, latar belakang yang kami ambil dalam mengambil judul penelitian tersebut yaitu Yogyakarta merupakan provinsi dengan persentase tenaga kerja sektor pertanian terbanyak ke-6 di Indonesia, yaitu sebesar 93,80%. Nah, salah satu komoditas pertanian terbesar di Yogyakarta itu tadi yaitu padi. Dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian subsektor padi itu mencapai 290.648 rumah tangga, teman-teman. Nah, salah satu kawasan dengan usaha pertanian pada subsektor padi yang besar yaitu di Kecamatan Godean. Kecamatan Godean ini merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Sleman, di mana penjualan padi di daerah tersebut terbilang luas. Meskipun penjualan padi di Kecamatan Godean ini cukup luas, namun masih banyak ditemukan petani kecil yang belum memanfaatkan teknologi serta masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan, teman-teman. Nah, selain itu, modal para petani untuk mengelola sawah dari penanaman bibit sampai pada masa panen itu juga kurang tercukupi. Nah, hal itu disebabkan karena petani bukanlah penguasa mata rantai distribusi. Rantai distribusi padi ini cukup panjang karena melewati 5 mata rantai, yaitu yang pertama penebas, kemudian tengkulak, kemudian juragan, distributor, dan warung, kemudian baru sampai ke konsumen terakhir. Oleh karena itu kami tertarik untuk melakukan penelitian mengenai korelasi antara pemahaman aspek strategi pemasaran dengan keterjangkauan penjualan hasil pertanian padi di Kecamatan Godean. Next. Nah, adapun rumusan masalah yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama, bagaimana strategi pemasaran hasil pertanian yang diterapkan di Kecamatan Godean. Kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman tentang strategi pemasaran dengan keterjangkauan hasil pertanian di Kecamatan Godean. Yang ketiga, bagaimana keterjangkauan penjualan hasil pertanian dalam meningkatkan hasil penjualan di Kecamatan Godean. Dan yang terakhir yaitu bagaimana korelasi strategi pemasaran dengan keterjangkauan terhadap hasil penjualan produk pertanian di Kecamatan Godean. Next. Nah, adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu ada 4 juga. Yang pertama, mendeskripsikan strategi pemasaran hasil pertanian yang diterapkan di Kecamatan Godean. Kemudian yang kedua, mengetahui pemahaman tentang strategi pemasaran dengan keterjangkauan hasil pertanian di Kecamatan Godean. Yang ketiga, mengetahui keterjangkauan penjualan hasil pertanian dalam meningkatkan hasil penjualan di Kecamatan Godean. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan korelasi strategi pemasaran dengan keterjangkauan terhadap hasil penjualan produk pertanian di Kecamatan Godean, teman-teman. Next. Nah, adapun muaran yang diharapkan dari penelitian kami ini yaitu yang pertama,
adanya laporan kemajuan, kemudian yang kedua laporan akhir, dan yang ketiga yaitu artikel ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi, teman-teman. Next. Nah, adapun manfaat yang kami harap dalam penelitian ini yaitu terbagi dalam dua manfaat, yaitu yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis ini yaitu untuk menambah pemahaman aspek strategi pemasaran dengan keterjangkauan penjualan hasil pertanian padi di Kecamatan Godean. Dan yang kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian yang sejenis di lain kesempatan. Sedangkan untuk manfaat praktisnya yaitu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yaitu yang pertama bagi petani. Nah, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi petani mengenai pentingnya strategi pemasaran yang tepat sebagai upaya mencapai keterjangkauan penjualan padi yang luas. Dan yang kedua bagi pemerintah, yaitu memberikan tambahan informasi mengenai kurangnya pengetahuan petani dalam aspek strategi pemasaran penjualan padi tadi, sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan dan mensejahterakan masyarakat. Begitu, teman-teman. Next. Nah, itu tadi penjelasan mengenai bab 1 atau pendahuluan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai bab 2 tinjauan pustaka yang akan disampaikan oleh Naziatun Imelda. Kepada Saudari Naziatun Imelda, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu bab 2 ada tinjauan pustaka. Next. Yang pertama yaitu mengenai strategi pemasaran. Strategi menurut Steiner dan Milner adalah penetapan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan meningkatkan kekuatan eksternal dan atau internal, perumusan kebijakan implementasi secara tepat sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi tercapai. Suryana mengartikan strategi dengan penjelasan 5P-nya, yaitu strategi adalah perencanaan, strategi adalah pola, strategi adalah posisi, strategi adalah perspektif, strategi adalah permainan. Selanjutnya yaitu pemasaran dan produksi merupakan fungsi pokok bagi perusahaan. Semua perusahaan berusaha memproduksi dan memasarkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Saat ini kegiatan pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia usaha. Kadang-kadang istilah pemasaran diartikan sama dengan beberapa istilah, seperti penjualan, perdagangan, dan distribusi. Salah pengertian ini timbul karena pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kegiatan dan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya seorang salesman atau manajer penjualan membicarakan pemasaran, sebenarnya masalah yang dibicarakan adalah penjualan. Dan Cable menyampaikan dengan pengertian strategi pemasaran adalah sebagai alat yang fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mengembangkan keunggulan yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program-program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Strategi pasar perlu dipersiapkan sejak dini agar tujuan pemasaran tepat sasaran. Unsur-unsur strategi pemasaran menurut Freddy Rangkuti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur strategi pemasaran, segmentasi pasar, yaitu tindakan mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Targeting yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen yang akan dimasuki. Positioning yaitu menetapkan posisi pasar, tujuannya adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan produk yang ada di pasar kepada konsumen. Yang kedua yaitu unsur taktik persaingan, yang meliputi diferensiasi yaitu pembeda antara produk sendiri dengan produk lain. Bauran pemasaran yaitu meliputi produk, harga, promosi, dan tempat.
selanjutnya yaitu keterjangkauan penjualan. Keterjangkauan adalah suatu kemudahan akses jarak tempuh menuju suatu titik. Dengan kata lain, keterjangkauan adalah jarak yang mampu dicapai dengan maksimum dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain itu, keterjangkauan tidak hanya bergantung pada jarak, tetapi juga tergantung pada sarana dan prasarana penunjang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikaitkan dengan mudahnya akses penjualan hasil padi dari Kecamatan Godean. Kemudian, akses tersebut didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang baik. Alhasil, penjualan hasil padi dari Kecamatan Godean mencakup beberapa tempat dan beberapa wilayah seperti beras yang siap dipasarkan di sejumlah toko modern di pusat kota Yogyakarta, serta padi kering atau gabah banyak dibawa ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Cakupan tempat dan wilayah tersebut membuktikan bahwa jangkauan penjualan hasil padi dari Kecamatan Godean terbilang luas. Selanjutnya yaitu padi. Tanaman padi atau Oryza sativa adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Tanaman padi dimasukkan ke dalam klasifikasi sebagai berikut. Tingdong plantae, spermatophyta, subdivisi Angiospermae klasis, Monocotyledonae, ordo Glummiforae, familia Graminae, familia Oryzoidae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Penduduk Indonesia hampir 95% mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok, sehingga pada setiap tahunnya permintaan akan kebutuhan beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi dengan penghasil padi yang cukup besar. Luas panen padi di Yogyakarta pada 2020 sebesar 110,55 ribu hektar, mengalami penurunan sebanyak 929 hektar atau 0,83% dibandingkan 2019 yang sebesar 111,48 ribu hektar. Produksi padi pada 2020 sebesar 523,40 ribu ton gabah kering giling, mengalami penurunan sebanyak 10,8 ribu ton atau 1,89% dibandingkan 2019 yang sebesar 533,48 ribu ton gabah kering giling. Baik, terima kasih Naziatun Imelda atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada bab 3, yaitu metode pelaksanaan, yang akan dijelaskan oleh Saudara Alvito Prasetyanto. Kepada Alvito, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Kemudian untuk bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Baik, untuk di bab 3 ini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, dan juga teknik analisis data. Next. Baik, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami lakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan metode penelitian survei. Menurut Suharsimi Arikunto 1993-86, studi survei adalah salah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak. Kemudian, untuk teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu menggunakan teknik instrumen angket. Menurut Sugiono 2009-142, kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Next. Baik, untuk pokok bahasan selanjutnya yaitu subjek dan objek penelitian. Di sini subjek penelitian yang kami pilih yaitu para petani padi di Kecamatan Godean, baik berupa petani kecil maupun petani besar. Kemudian untuk objek yang kami pilih yaitu seperti strategi pemasaran, keterjangkauan penjualan, dan juga pengelolaan penjualan hasil pertanian padi di Kecamatan Godean. Next slide.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada dua, yaitu bebas dan terikat. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul, maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Dengan demikian, jika ditinjau keberadaannya, variabel bebas pada umumnya terlebih dahulu muncul atau ada dan akan diikuti variabel yang lainnya. Cahyo, Dono Susilo 2019-32. Di sini variabel bebas yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan penelitian pemahaman mengenai aspek strategi dan pemasaran. Kemudian variabel yang kedua yaitu variabel terikat. Variabel terikat ini yaitu suatu kondisi atau nilai yang muncul sebagai akibat adanya variabel bebas. Cahyo, Dani Susilo 2019-33. Untuk variabel terikat yang kami gunakan yaitu menggunakan penelitian keterjangkauan dari penjualan hasil pertanian padi. Next. Berikutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang kami lakukan yaitu berada di Kecamatan Godian, Kabupaten Sleman, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk waktu yang kami butuhkan untuk penelitian yaitu 4 bulan, yaitu antara bulan Juni sampai bulan Oktober. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Alvito Prasetyanthony atas pemaparannya. Selanjutnya masih terkait di bab 3 yaitu metode pelaksanaan akan dilanjutkan oleh Saudara Wahyu Raharja. Kepada Wahyu Raharja saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya di sini akan menyampaikan tentang pokok bahasan bab 3 tadi yaitu tentang alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu ada alat tulis, kalkulator, perangkat elektronik berupa laptop, kamera, dan tape recorder, dan juga lembar wawancara. Next. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian terdiri atas metode penelitian, instrumen penelitian, validasi instrumen penelitian, pengumpulan data, serta pengolahan data. Baik, yang pertama yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati atau meninjau langsung ke lokasi penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sebenarnya. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian ini, instrumen penelitian merupakan komponen utama yang harus dipenuhi karena instrumen penelitian ini merupakan alat untuk mengumpulkan mengenai variabel apa yang akan diteliti. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, kami menggunakan metode kuantitatif dengan cara observasi. Kami menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. Yang ketiga yaitu validasi instrumen penelitian. Agar proses pengukuran penelitian yang kami lakukan tadi dikatakan valid, maka penelitian ini menggunakan cara berupa penyebaran angket. Dalam penelitian ini, instrumen penelitiannya dilakukan untuk divalidasi agar teruji kebenarannya. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dilakukan dengan cara langsung menyebarkan angket ke masyarakat di Kecamatan Godian yang terdiri atas 7 kelurahan yaitu Kelurahan Sidoagung, Kelurahan Sidoarum, Kelurahan Sidokarto, Kelurahan Sidoluhur, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Sidomulyo, dan Kelurahan Sidoarjo. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengelolaan data. Pengelolaan data di sini kita menggunakan teknik regresi sederhana. Next. Baik, selanjutnya yaitu teknik analisis data.
Teknik analisis data penelitian ini, kami menggunakan analisis regresi sederhana seperti yang sudah saya katakan tadi. Analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Analisis regresi sederhana hanya mencakup satu variabel bebas dengan satu variabel terkait. Sesuai dengan variabel penelitian proposal ini, yaitu hanya ada satu variabel bebas mengenai aspek strategi pemasaran dan satu variabel terikat, yaitu keterjangkauan dari penjualan hasil pertanian padi di Kecamatan Godean. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih presentasinya dari Wahyu Raharja. Selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan yang akan disampaikan oleh Saudari Suryaning Dwi Saraswati. Kepada Saudari Suryaning, saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini sebesar Rp6.732.000 dan ada 4 jenis pengeluaran, yaitu pertama, peralatan penunjang yang membutuhkan biaya sebesar Rp1.330.000. Kedua, ada bahan habis pakai yang membutuhkan biaya sebesar Rp2.150.000. Kemudian yang ketiga, ada transport ke tempat penelitian yang membutuhkan biaya sebesar Rp2.500.000. Dan yang terakhir, yaitu lain-lain yang berisi tentang administrasi, publikasi, dan laporan yang membutuhkan biaya sebesar Rp752.000. Selanjutnya ada jadwal rencana kegiatan. Kegiatan penelitian ini direncanakan dalam 4 bulan, yaitu bulan pertama adalah bulan Juli, kedua bulan Agustus, ketiga September, dan keempat November. Kegiatan pertama yang akan dilakukan adalah perencanaan kegiatan. Di sini perencanaan kegiatan akan dilaksanakan pada bulan pertama, yaitu Juli, pada minggu pertama dan kedua. Selanjutnya pembuatan proposal yang akan dilaksanakan pada bulan Juli, pada minggu ketiga dan keempat. Kegiatan ketiga yaitu diskusi dengan dosen pada bulan kedua, yaitu Agustus, pada minggu pertama dan kedua. Kemudian diskusi dengan teman pada bulan Agustus juga di minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya ada penelitian pendahuluan yang akan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga, yaitu Agustus dan September, di mana di bulan Agustus itu pada minggu keempat, kemudian di bulan September pada minggu pertama. Selanjutnya kegiatan ke-6 yaitu penyusunan instrumen yang akan dilakukan pada bulan September, yaitu bulan ketiga di minggu ke-1 dan kedua. Dan selanjutnya ada kegiatan validasi instrumen penelitian yang akan dilaksanakan pada bulan September pada minggu kedua dan ketiga. Kegiatan ke-8 yaitu pengumpulan data akan dilakukan pada keempat bulan, yaitu Juli, Agustus, September, dan Oktober, di mana di bulan Juli dilakukan di minggu ketiga, kemudian di bulan Agustus pada minggu pertama dan minggu ketiga, kemudian di bulan September akan dilakukan pada minggu pertama, ketiga, dan keempat, dan terakhir di bulan Oktober, yaitu di minggu ketiga dan keempat. Selanjutnya ada pengolahan data yang akan dilaksanakan pada bulan September dan Oktober, di mana di bulan September dilaksanakan di minggu keempat, kemudian di bulan Oktober itu dilaksanakan di seluruh minggunya. Kemudian ada kegiatan ke-10 yaitu penarikan kesimpulan yang akan dilakukan pada bulan terakhir yaitu Oktober di minggu ke-1, kedua, dan ketiga. Kemudian ada laporan kemajuan yang akan dilaksanakan di bulan Oktober pada minggu ketiga, dan kegiatan 12 yaitu laporan akhir
serta kegiatan ke-13 pembuatan artikel ilmiah yang akan dilaksanakan bersamaan pada minggu keempat. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan presentasi yang telah disampaikan oleh Suryaning Dwi Saraswati. Nah, kemudian berakhirlah sudah teman-teman pemaparan proposal dari kelompok 6 Riset Sosial and Humaniora. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.